Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menginstal XAMPP gitu untuk dihubungkan ke Python. Jadi Python itu bisa mengakses database gitu ya. Kemudian penghubungnya kita menggunakan MySQL Connector, di mana MySQL Connector ini kita install di virtual environment yang telah kita buat. Namanya adalah env. Ya. Jadi untuk menghubungkan si Python dengan MySQL tadi, XAMPP, kita menggunakan XAMPP. Kita menggunakan MySQL Connector yang diinstal di environment gitu. Nah, pada sesi selanjutnya kita akan membuat database gitu. Nah, nanti database ini akan kita isi dengan value atau nilai-nilai yang kita inginkan gitu. Oke, langsung saja kita buat file baru di sini. Saya ketikkan di sini nomor 2 ya. Create db aja, create database.py. Oke, sip. Yang ini saya rubah ya, saya rubah jadi nomor pertama, nomor 1 apa tadi, con. Oke, sip. Kita lihat di sini. Oke, untuk langkah pertamanya sama ya. Jadi yang ada di sini, teman-teman silakan bisa mengkopikan atau tulis ulang, gitu ya. Sip, ini saya kasih judul dulu ya. Membuat database. Oke. Untuk pertama, kita importkan si MySQL Connector, ya. MySQL.connector. Kemudian kita punya variabel yang namanya con. Kita buat variabel yang namanya con. Di dalamnya ada MySQL Connector. Di dalam MySQL Connect, modul MySQL Connector, kita menggunakan objek namanya connect. Oke. Save. Di sini kita ketikkan hostnya apa, ya, hostnya apa. Kita menggunakan localhost ya. Localhost. Jangan lupa koma ya. Kemudian ada user. Oke, karena kita menggunakan XAMPP maka usernya adalah root. Oke. Dan kebetulan password di XAMPP itu adalah kosong. Oke. Jadi seperti ini ya. Oke, simpan dulu. Nah, untuk membuat database kita perlu sebuah objek gitu yang namanya kursor. Nah, kursor ini sudah berada di sini, ya, sudah ada di variabel yang namanya con, gitu, ya. Jadi kita buat saja satu variabel lagi, ya. Satu variabel lagi saya buat di sini myCon, gitu, myCon titik kursor. Nah, ini sudah ada. Sip. Kemudian kita ingin membuat database ya. Di dalam myCon ini ada sebuah objek lagi yang namanya execute. Si execute ini untuk mengeksekusi query yang ada. Oke. Kita tinggal tambahkan saja myCon ya. Nah, dia sudah ada nih ya. Oke. Dot execute udah ada juga.
Kemudian di sini kita create database-nya apa. Oke. Untuk yang pertama kita create database ya. Ini sudah ada nih, create database. Kemudian nama database-nya apa gitu. Saya ketikkan di sini my atau Python dasar aja ya. Python dasar. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini sebenarnya kita bisa buat kecil gitu ya. Kita bisa buat nama ini kecil, create database. Nah, atau kita juga bisa menggunakan ini dengan huruf yang besar begitu. Kita ikuti saja agar berbeda dengan sintaks dan nama yang akan kita pakai gitu ya. Nah, setelah dia mengeksekusi, oke. Untuk tanda berhasil atau tidak, boleh teman-teman ketikkan database berhasil ditambah atau seperti apa ya. Nama database berhasil dibuat. Oke, kita aja. Sip. Nah, ini error tidak nih. Ini saya clear dulu ya. Oke, sip. Oke, ini simpan, Ctrl S, kemudian kita run, error tidak nih. Oke, sip. Oke, di sini keluar nama database berhasil dibuat. Oke, berhasil dibuat. Nah, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita buka localhost-nya gitu ya. Ingat di sini saya menggunakan port 8081. Jadi teman-teman apabila masih menggunakan 80 ya, tinggal ketikkan saja localhost seperti ini ya. Kemudian teman-teman masuk di phpMyAdmin gitu. Jangan lupa ya untuk database-nya dihidupkan dulu. Oke. Sip. Nah, di sini dilihat bahwa sudah ada nih Python dasar. Oke, nah ini adalah database-nya. Gitu ya. Nah, selain dari dibuat dari text editornya tadi, nah kita juga bisa menambahkan atau membuat database-nya dari sini. Oke, bagaimana caranya? Kita coba. Oke, klikkan ini, baru, gitu. Oke, kemudian ketikkan di sini nama database-nya apa. Misalnya tadi Python dasar 2, misalnya Python dasar 2. Kemudian langsung saja buat atau go atau. Nah, maka di sini akan terlihat. Nah, seperti itu ya. Mudah kan ya? Nah. Oke. Nah, di atas ini ada sebuah tabel-tabel ya. Lihat ada structure, SQL, ya ini cari, ini query-nya, kemudian ini export, import gitu ya. Operasi ini untuk menghapus database yang ada gitu ya. Misalnya ini Python ini kita ingin hapus. Kita Python dasar 2, tekan saja operasi, kemudian hapus basis data, drop. Oke. MySQL berhasil ya datanya sudah hilang. Oke. Nah, sekarang ekspor ini kita coba ya. Ekspor ini untuk menyimpan begitu database ya, database value yang ada di database ini ya. Kemudian kita akan masukkan lagi ke database yang lain misalnya begitu. Nah, untuk import ini nanti di database tujuannya begitu, kita bisa memasukkannya. Nah, dengan klikan choose file yang kita tuju tadi. Ingat ekstensinya adalah SQL. Dibuatnya seperti itu. Nah,
Oke. Di sini kita masuk lagi ke Python dasar. Oke, di sini kita bisa sekarang kita membuat tabel. Langsung saja ya membuat tabelnya di sini. Sebenarnya kita juga bisa membuat tabel di text editornya begitu. Tapi untuk mempercepat langsung saja kita di GUI-nya saja. Di sininya saja. Oke. Buat tabel. Nah, oke, tabelnya saya ingin tabel apa nih? Tabel, oke, tabel mahasiswa deh. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nama ya. Kita buat 4 dulu. Oke, kirim. Ini bisa dirubah sesuai dengan keperluan ya. Tapi di sini kita buat 4 terlebih dahulu ya. Kirim. Oke, ya terjadi adalah seperti ini. Nah, di sini sebelum kita menambahkan database ini ya, kita perlu yang namanya data unik. Ya, data unik ini untuk dijadikan sebuah primary key. Ya, data unik untuk pencarian kita nanti. Nah, data unik ini tidak boleh sama gitu ya dengan nomor-nomor yang lainnya yang kita buat. Seperti itu. Ya. Ini pertama, kita ketikkan ID di sini. Kemudian ini nama mahasiswa, kemudian ini NIM. Kemudian ini ada jurusan saja. Oke. Nama, ID, jurusan. Oke. Nah, si ID ini INT kita berikan INT saja. Panjangnya berapa? 2016 disesuaikan saja, saya pilihnya 11. Gitu ya. Kemudian namanya ya 100 lah. Silakan teman-teman disesuaikan saja. Oke, NIM-nya berapa? Panjang NIM-nya berapa? Kemudian jurusannya 100 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ini. Ya. AI. Oke, ini akan dijadikan sebuah primary key. Jadi di mana ketika bertambah nilai ini akan secara otomatis bertambah 1 gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini akan menjadi kunci untuk kita mendelete, menambahkan value-value yang ada. Nah, kemudian ini ada nama ya, jenis datanya ya, nama itu kita buka varchar. Kemudian jurusan NIM INT jurusan boleh varchar itu. Dan setelah selesai kita klikkan simpan di sini. Sip. Oke, maka kita punya sebuah database ya, namanya Python dasar dengan tabelnya mahasiswa. Oke, di dalam tabel mahasiswa ini kita punya field, punya kolom-kolom gitu. Ya. Ini baris pertama itu ada ID, baris kedua ada nama, baris ketiga ada NIM, keempat ada jurusan. Seperti itu ya. Nah, ini ada tanda kunci apa? Bahwa ID ini merupakan kata kunci kode kunci atau primary key ya, yang nanti menjadikan data unik untuk pencarian kita untuk menambah atau mendelete ya. Kita sering menyebutnya adalah CRUD seperti itu. Nah, di sini ada tulisan auto increment. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, oke, kita coba isi data ini secara manual ya. Kita isi data ini secara manual, tambah gitu. Nah, ini ada ID-nya, ID-nya kosongkan saja gitu. Namanya kita masukkan nama siapa di sini ya. Misalnya namanya apa? Abdurrahman. Oke. Save, name-nya
2010 1231 12 ya, misalnya begitu. Jurusannya teknik elektro. Oke, siap ya. Ini sudah, kita buat satu dulu ya. Kita lihat apa yang terjadi, error atau tidak nih. Klikkan kirim. Oke. Berhasil. Kita klik mahasiswa. Oke, maka di sini terlihat ya. ID-nya nomor 1, kedua Abdurrahman, namanya Abdurrahman, NIM-nya 2010 12 31 12. Oke, jurusan teknik elektro. Oke, kita bisa juga tambahkan lagi. Oke, tambah di sini. Misalnya Heri, ya. Kemudian NIM-nya kita bedakan saja 2013 teknik informatika. Oke. Dan kita tambahkan lagi juga di sini, misalnya siapa? Huluk ya. Kemudian NIM-nya 2012 ya. 31 12 8 berapa nih? Oke, 14 nih. Oke, jurusannya apa? Teknik mesin misalnya ya. Oke, kita juga bisa masukkan 2 langsung nih. Oke, setelah selesai kita kirim saja. Oke, makin yang terjadi. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada ID 1 2 3. Oke. ID ini walaupun nanti kita hapus salah satunya, maka dia tidak akan berubah gitu atau berlanjut sifatnya. Contoh, saya akan hapus di sini nama Huluk. Oke, saya hapus satu database-nya. Oke. Cek 11 ya. Oke, ini hapus, kemudian saya tambahkan data lagi di sini misalnya. Ya. Namanya siapa? Misalnya Rudi, NIM-nya 2013 86 ya. Ini jurusan teknik industri ya. Oke, saya tambahkan satu saja dulu. Oke, kita lihat berhasil. Kita lihat di mahasiswanya, nah 4. Oke, maka ID ini terus bertambah ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai jumpa.